Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa seorang pria yang dulunya sehat dan penuh semangat tiba-tiba menjadi mudah lelah, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu ia sukai? Saya ingin menceritakan kepada Anda kisah Pak Sutrisno, seorang pria berusia 68 tahun di Malang. Dulu, beliau terkenal di kampung karena setiap pagi selalu bangun lebih awal untuk berjalan kaki. Wajahnya selalu ceria, siapapun yang bertemu pasti disapa dengan ramah. Namun belakangan ini, orang-orang tidak lagi melihat beliau. Orang-orang mulai berspekulasi bahwa mungkin Pak Sutrisno sudah lemah, sudah tua, sehingga tidak lagi punya tenaga. Namun kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Putra beliau yang bekerja di bidang kesehatan mulai menyadari tanda-tanda yang tidak biasa. Pak Sutrisno tidak hanya berhenti berjalan kaki, tetapi juga menghindari obrolan. Tidak lagi dekat dengan istrinya, kadang-kadang beliau diam menatap ke kebun dengan pandangan kosong. Saat ditanya, beliau hanya tersenyum sedih. "Saya sudah tua, mau apa lagi?" Jawaban itu terdengar biasa saja, tapi jika kita berhenti sejenak dan merenung, kita akan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apakah semua ini hanya karena faktor usia? Ataukah ada sesuatu di dalam tubuh yang diam-diam menyedot energi, membuat Pak Sutrisno dan mungkin juga banyak pria lain di luar sana perlahan kehilangan vitalitas tanpa disadari? Apakah Anda punya ayah, kakek, atau suami yang pernah mengalami hal serupa? Atau justru Anda sendiri pernah merasa lelah, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu membawa kegembiraan? Jangan buru-buru menyalahkan usia, karena kadang-kadang penyebabnya justru berawal dari hal kecil yang tidak kita duga. Sarapan pagi. Di atas meja sarapan yang sederhana, segelas air, sepotong roti, atau sepiring buah, bisa saja tersembunyi jawaban bagi kesehatan, semangat hidup, bahkan hubungan hangat dalam keluarga. Mari kita selami lebih dalam untuk melihat bahwa hanya dengan memulai perubahan dari pagi hari, hidup bisa membuka lembaran baru, dan usia sama sekali bukan akhir dari vitalitas. Mungkin banyak dari kita yang masih menganggap sarapan hanya sekadar makan supaya kenyang, supaya ada sedikit energi untuk memulai hari. Namun, sedikit yang tahu bahwa sarapan justru bisa menjadi pedang bermata dua, diam-diam merusak kesehatan, terutama bagi mereka yang sudah melewati usia 60 tahun. Setelah tidur sepanjang malam selama 7 hingga 9 jam, tubuh memasuki kondisi yang oleh para ahli disebut sebagai puasa stres. Pada saat ini, pembuluh darah menyempit, aliran darah melambat, dan darah menjadi lebih kental. Ini adalah momen yang sangat sensitif. Tubuh sangat menanti sinyal yang tepat dari makanan untuk mengaktifkan kembali semua fungsi kehidupan. Sayangnya, kebanyakan dari kita justru memulai hari dengan pilihan yang salah. Roti putih yang lembut tampak tidak berbahaya, tetapi sebenarnya bisa membuat gula darah melonjak lebih cepat daripada makan permen. Banyak orang memilih jus buah dalam kemasan dengan keyakinan menambah vitamin, padahal kenyataannya itu hanyalah jebakan manis, penuh gula tersembunyi. Atau sereal instan yang manis dan harum, sebenarnya hanya memicu ledakan insulin, membuat tubuh lelah dan lesu segera setelah itu. Sebuah penelitian yang dilakukan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020 menunjukkan, hingga 35% pria di atas 60 tahun mengalami masalah sirkulasi dan disfungsi seksual hanya karena kebiasaan sarapan yang salah selama bertahun-tahun. Ini sangat mengkhawatirkan karena terjadi setiap hari, berulang seperti kebiasaan tak terlihat yang jarang disadari. Akhirnya banyak orang menyalahkan usia, menganggap lelah, kehilangan minat, dan kelemahan sebagai hal yang wajar pada orang tua. Padahal sebenarnya, tubuh hanya sedang bereaksi terhadap sinyal yang salah yang kita berikan setiap pagi. Kabar baiknya, semua ini bisa diubah sepenuhnya, hanya dengan memulai pilihan yang benar, melalui makanan sederhana yang ternyata memiliki kekuatan, menghidupkan kembali pembuluh darah, memulihkan vitalitas, dan membangkitkan energi dari dalam. Dan perjalanan itu dimulai dari meja sarapan di setiap rumah. Saat masih muda, kita jarang memikirkan pembuluh darah atau hormon. Tapi pada usia tertentu, khususnya setelah 60 tahun, hal-hal yang tampak tak terlihat itu justru menjadi kunci untuk menjaga kesehatan dan vitalitas. Pembuluh darah ibarat jalan-jalan yang membawa kehidupan, mengantarkan nutrisi dan oksigen ke setiap sel dalam tubuh. Jika jalan-jalan ini tersumbat atau menyempit, semua aktivitas akan menjadi lambat, lesu, dan kadang menimbulkan dampak serius yang tidak kita sangka. Banyak pria lansia sering mengeluh merasa dingin di tangan dan kaki, pegal-pegal, atau pusing ringan tanpa sebab jelas. Itu adalah tanda bahwa sirkulasi darah mulai melemah. Darah tidak hanya menutrisi otot dan organ, tetapi juga mengirimkan sinyal ke otak dan kelenjar endokrin untuk mengatur hormon.
Hormon, khususnya testosteron, memiliki peran penting bagi pria. Tidak hanya mempertahankan massa otot dan kekuatan, tetapi juga langsung memengaruhi suasana hati, rasa percaya diri, dan keinginan untuk berdekatan dengan pasangan. Ketika aliran darah tidak lancar, kemampuan produksi dan pengaturan hormon menjadi terganggu, memicu rasa lelah, sedih, mudah marah, dan kehilangan kesabaran. Sebuah penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2021 menunjukkan, pada pria di atas 60 tahun, sirkulasi darah yang buruk meningkatkan risiko penurunan fungsi seksual dan gangguan suasana hati hingga 40%. Ini menjelaskan mengapa banyak pria perlahan kehilangan minat pada aktivitas yang dulu mereka sukai, bahkan tidak lagi ingin dekat dengan istri. Hal penting yang perlu diingat, usia bukanlah satu-satunya penyebab turunnya vitalitas. Penyebab utama justru terletak pada sirkulasi darah yang terhambat dan hormon yang terganggu. Dua faktor ini sebenarnya bisa didukung dan diatur setiap hari. Dan rahasia untuk mengaktifkan kembali sirkulasi darah serta membangunkan hormon alami justru dimulai dari apa yang kita makan di pagi hari. Itulah langkah pertama untuk mengembalikan kehidupan, semangat, dan rasa percaya diri pada setiap pria tanpa peduli berapapun usianya. Ketika membicarakan sarapan, banyak orang sering khawatir tidak tahu harus makan apa supaya cukup kenyang, tidak menambah berat badan, dan tetap sehat. Namun, sedikit yang tahu bahwa hanya dengan satu makanan sederhana dan mudah ditemukan, kita sudah bisa memiliki kunci emas untuk mengaktifkan tubuh, membangkitkan vitalitas, dan mendukung sirkulasi darah, yaitu telur utuh. Selama bertahun-tahun, kuning telur sering disalahpahami karena mengandung kolesterol, sehingga banyak orang menghindarinya. Namun, penelitian medis modern menunjukkan bahwa kolesterol dalam kuning telur tidak semenakutkan yang kita kira. Sebaliknya, kuning telur mengandung banyak nutrisi penting seperti vitamin D, B12, kolin, dan asam aminoleusin. Inilah komponen yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi testosteron, hormon yang menentukan vitalitas, ketahanan, dan rasa percaya diri pada pria. Testosteron tidak hanya terkait dengan fungsi seksual, tetapi juga memengaruhi kemampuan pemulihan otot, tingkat energi, semangat, dan gairah dalam hidup. Ketika hormon ini menurun, pria akan lebih mudah merasa lelah, lesu, kehilangan minat untuk dekat dengan pasangan, bahkan cepat menyerah saat harus melakukan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki atau berkebun. Pak Slamet, 67 tahun, tinggal di Semarang, dulu sangat berhati-hati dengan makanannya. Beliau takut kolesterol sampai-sampai hanya berani makan putih telur selama bertahun-tahun. Namun, setelah mendengar saran dari dokter, beliau mulai mengonsumsi telur utuh setiap pagi, 2 butir telur rebus dalam 30 menit setelah bangun tidur. Hanya dalam 2 minggu, beliau merasa tubuhnya penuh energi, pikirannya lebih cerah, dan tidak lagi lesu seperti sebelumnya. Bahkan, beliau mengatakan merasa bugar seperti saat masih berusia 50-an. Yang penting adalah memilih telur yang bersih, jelas asal-usulnya, dan lebih baik direbus atau didadar tipis tanpa minyak, agar nutrisinya tetap utuh serta tidak memberatkan hati. Telur utuh tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi, tetapi juga menjadi bahan bakar untuk memulai hari dengan kuat, penuh vitalitas. Ketika Anda memulai sarapan dengan telur utuh, Anda sedang mengirim sinyal kepada tubuh. Hari ini saya ingin sehat, ingin kuat, dan ingin hidup sepenuhnya. Ini bukan sekadar sarapan, melainkan sebuah pilihan yang menunjukkan rasa sayang dan penghargaan terhadap diri sendiri. Jika telur utuh dianggap sebagai sumber energi utama, maka oatmeal steel cut yang dikombinasikan dengan biji chia adalah pasangan yang membantu mempertahankan dan memperpanjang energi itu sepanjang pagi, bahkan sampai siang. Ini bukan hanya menu untuk anak muda atau orang yang diet, seperti anggapan banyak orang. Sebaliknya, bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, kombinasi ini justru menjadi penyelamat diam-diam untuk pembuluh darah dan jantung. Oatmeal steel cut atau gandum utuh yang dipotong kasar, tidak digiling halus sehingga mempertahankan struktur aslinya. Karena itu, kaya akan serat beta-glukan yang membantu memperlambat penyerapan gula, mengurangi peradangan pada pembuluh darah, dan menjaga kestabilan gula darah. Ketika tubuh tidak harus menghadapi lonjakan gula darah setelah sarapan, jantung dan otak akan bekerja lebih stabil, pembuluh darah terlindungi dari peradangan kronis, salah satu penyebab utama penyumbatan, pengerasan, dan penurunan aliran darah. Sedangkan biji chia, meskipun kecil dan tampak sederhana, mengandung omega-3, magnesium, dan serat larut yang melimpah. Omega-3 membantu melunakkan dan melebarkan pembuluh darah, mengurangi kejang,
serta mendukung detak jantung tetap stabil. Magnesium sangat penting untuk relaksasi otot, memperbaiki suasana hati, dan mendukung tidur yang nyenyak. Kombinasi oatmeal dan biji chia tidak hanya meningkatkan nilai gizi, tetapi juga menjadikan sarapan sebagai obat alami yang membantu mengurangi peradangan, melindungi jantung, dan mendukung hormon. Pak Hartono, 72 tahun di Surabaya, dulunya terbiasa makan roti manis setiap pagi, ditemani secangkir kopi kental. Tidak lama kemudian, beliau merasa lesu, mengantuk di tengah hari, dan perlahan menghindar dari teman-temannya karena selalu merasa mentalnya berat. Setelah beralih ke oatmeal steel cut yang dimasak bersama biji chia, hanya dalam beberapa minggu, beliau terkejut karena tidak lagi mengantuk di siang hari, semangatnya meningkat, dan yang lebih penting, mulai merasa ingin dekat lagi dengan istrinya. Cara menyiapkannya sangat mudah. Masak oatmeal dengan air selama sekitar 20-30 menit hingga lunak. Lalu tambahkan 1 sendok makan biji chia saat hampir matang. Bisa juga ditambah sedikit susu tanpa gula atau irisan pisang matang untuk menambah rasa manis alami. Setiap pagi, daripada roti atau sereal instan, semangkuk oatmeal hangat dengan biji chia tidak hanya menghangatkan perut, tetapi juga menutrisi setiap pembuluh darah, melindungi jantung, dan mendukung hormon. Ini adalah pilihan investasi untuk masa depan, bukan dalam bentuk uang, melainkan bentuk penghargaan dan pemahaman terhadap tubuh sendiri. Dan ketika tubuh diperlakukan dengan baik, ia akan membalas dengan kelenturan, semangat cerah, dan vitalitas penuh, tanpa memandang usia. Di antara berbagai buah yang sudah akrab, semangka sering dianggap hanya sebagai makanan penutup yang manis dan menyegarkan. Namun, sedikit yang tahu bahwa bagian putih dekat kulit semangka justru adalah pahlawan diam-diam yang membantu melancarkan sirkulasi darah dan mendukung vitalitas pria lanjut usia. Semangka mengandung senyawa alami bernama citrulline. Saat masuk ke dalam tubuh, citrulline diubah menjadi arginin yang kemudian memproduksi nitric oxide. Inilah kunci yang melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah dapat berjalan lebih lancar ke setiap sel, termasuk ke area-area sensitif dan pribadi. Bagian putih semangka ternyata mengandung citrulline lebih tinggi dibandingkan bagian merahnya. Namun, sayangnya banyak orang justru membuang bagian ini karena dianggap tidak enak atau tidak berguna. Padahal jika dihargai dan dimanfaatkan, bagian putih semangka adalah hadiah berharga, memberikan manfaat yang tidak bisa digantikan suplemen manapun. Coba bayangkan, setiap pagi, saat tubuh sangat membutuhkan sinyal dari makanan, kita memulai dengan beberapa irisan semangka yang segar dan manis, dimakan hingga bagian putihnya. Hanya dalam beberapa minggu, banyak orang merasakan tangan dan kaki tidak lagi kesemutan, tubuh terasa lebih hangat, dan semangat meningkat. Jika Anda membaca sampai sini, apakah Anda pernah makan bagian putih semangka? Atau selalu membuangnya karena merasa tidak penting? Mungkin inilah detail kecil yang justru bisa membawa perubahan besar untuk kesehatan Anda atau orang yang Anda sayangi. Sedikit catatan, makanlah semangka saat perut kosong, sekitar 15-20 menit sebelum makan utama, agar tubuh dapat menyerap citrulline dengan optimal. Dan ingatlah, setiap perubahan selalu dimulai dari pilihan-pilihan kecil. Sepotong semangka pagi ini, jika dimakan dengan benar, bisa menjadi langkah awal untuk membangkitkan kembali vitalitas, semangat, dan hasrat hidup yang membara dalam diri Anda. Jika bagian putih semangka dianggap sebagai prajurit sirkulasi, maka ubi jalar yang dipadukan dengan garam Himalaya justru menjadi sumber karbohidrat kompleks pintar yang memberikan energi tahan lama tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Ubi jalar sejak lama dikenal sebagai makanan kaya serat, mengandung banyak vitamin A, kalium, serta antioksidan alami. Serat dalam ubi jalar membantu memperlambat proses pencernaan, mencegah lonjakan gula darah mendadak, penyebab utama rasa lelah dan kantuk setelah sarapan. Terutama, vitamin A pada ubi jalar mendukung fungsi sistem imun dan melindungi lapisan mukosa pembuluh darah, sehingga darah mengalir dengan lancar. Penelitian yang dipublikasikan oleh Lembaga Gizi Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa orang berusia di atas 60 tahun yang menambahkan ubi jalar ke menu sarapan, setidaknya 3 kali seminggu, memiliki kemampuan menjaga kestabilan gula darah 27% lebih baik dibandingkan kelompok yang hanya makan nasi putih atau roti. Mereka juga mencatat peningkatan signifikan dalam tingkat aktivitas fisik dan kemampuan fokus. Bersamaan dengan ubi jalar, garam Himalaya berfungsi untuk menambah mineral penting.
Tidak seperti garam meja biasa, garam Himalaya mengandung lebih dari 80 jenis mineral mikro seperti magnesium, kalsium, kalium, dan seng. Mineral-mineral ini membantu menjaga keseimbangan elektrolit, mendukung fungsi otot, dan menstabilkan tekanan darah. Hal yang sangat penting bagi orang lanjut usia. Pak Jatmiko, 74 tahun, yang tinggal di Jakarta, dulunya memiliki kebiasaan sarapan nasi putih dan ikan asin. Akibatnya, beliau sering merasa lelah, pusing saat berjalan, dan tekanan darahnya naik turun tidak menentu. Setelah disarankan anak perempuannya untuk beralih ke ubi jalar kukus dengan sedikit garam Himalaya, beliau merasakan tubuhnya lebih bugar, terasa ringan, dan setiap langkah menjadi lebih mantap dan percaya diri. Jika Anda sering merasa lelah di pagi hari atau malas bergerak karena kaki dan tangan lemah, cobalah mengganti nasi putih dengan ubi jalar. Ini bukan hanya cara untuk menyehatkan pembuluh darah dan menjaga energi lebih lama, tetapi juga merupakan pernyataan bahwa ketika kita menghormati tubuh kita, tubuh pun akan selalu siap mendampingi kita dengan setia, tanpa memandang usia. Sejak lama, sayuran hijau gelap dikenal sebagai anugerah dari alam. Bukan hanya karena kaya vitamin, tetapi juga berkat kemampuan luar biasa dalam mendukung sirkulasi darah. Jenis sayuran seperti bayam, kale, atau arugula memiliki kandungan nitrat alami yang sangat tinggi. Ketika masuk ke tubuh, nitrat akan diubah menjadi nitric oxide, senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan mengurangi tekanan pada jantung. Banyak orang masih berpikir bahwa sayur hanya perlu dimakan saat makan siang atau malam, dan di pagi hari tidak terlalu penting. Padahal tubuh pada pagi hari justru sangat merindukan nutrisi dari sayur, karena saat itu perut masih kosong, sehingga penyerapan nitrat berlangsung lebih cepat dan efektif. Jika dikonsumsi pada waktu yang tepat, sayur hijau tidak hanya membantu melancarkan peredaran darah, tetapi juga menenangkan sistem saraf, membuat pikiran lebih jernih, kaki dan tangan terasa ringan, serta suasana hati lebih bersemangat. Apakah Anda sering melewatkan sayuran hijau di pagi hari? Atau masih berpikir cukup makan sedikit saja saat siang? Mungkin Anda akan terkejut mengetahui bahwa hanya dengan segelas smoothie atau sepiring tumis sayuran ringan di pagi hari dapat membuka hari yang jauh lebih nyaman dan penuh energi. Namun, ada sedikit catatan. Untuk mempertahankan nilai gizinya, sebaiknya menumis sayuran dengan sedikit minyak zaitun atau dibuat jus dan diminum segera setelah disiapkan. Jangan biarkan sayuran yang sudah dimasak terlalu lama atau dipanaskan berulang kali, karena bisa mengurangi kandungan nitrat yang berharga. Melihat sepiring sayuran hijau di pagi hari mungkin tidak semenarik roti atau sepiring nasi hangat, tetapi percayalah, pilihan ini adalah perisai yang melindungi pembuluh darah, membangkitkan vitalitas, dan menjaga pikiran tetap segar. Dan pagi dengan sayuran hijau bukan sekadar makanan, melainkan cara kita mengirimkan pesan kasih sayang diam-diam kepada tubuh sendiri. Ada satu hal yang sangat istimewa, dan tidak semua orang menyadarinya. Sarapan bukan hanya soal nutrisi atau energi, melainkan juga cara mengekspresikan kasih sayang, perhatian, dan mempererat hubungan dalam keluarga. Banyak orang tua merasa kesepian, semakin terpisah dari anak cucu karena merasa sudah habis masa atau menjadi beban. Padahal hanya dengan satu sarapan yang disiapkan penuh perhatian sudah bisa menghapus jarak tak terlihat itu. Bu Lestari, 66 tahun, istri dari Pak Sutrisno, pernah bercerita bahwa beliau merasa suaminya semakin menjauh. Tidak lagi mengobrol, tidak lagi tersenyum, dan setiap pagi hanya diam minum kopi lalu masuk kamar. Melihat itu, beliau memutuskan untuk berubah. Alih-alih membiarkan Pak Sutrisno makan sendiri, beliau bangun lebih pagi, menyiapkan semangka segar, mengukus ubi, memasak oatmeal, dan merebus telur untuk suaminya. Awalnya, Pak Sutrisno merasa canggung karena tidak terbiasa, tetapi hanya dalam beberapa hari, beliau mulai terbuka, bahkan kadang duduk lebih lama di meja, berbagi cerita-cerita kecil sehari-hari. Hal yang luar biasa adalah, bukan hanya kesehatan Pak Sutrisno yang membaik, tetapi hubungan suami istri pun menjadi lebih hangat dan akrab. Pagi hari berubah menjadi momen mereka memulai hari bersama, bukan lagi masing-masing di sudut yang sepi dan dingin. Pernahkah Anda bertanya, siapa di rumah yang paling butuh perhatian? Mungkin Anda sendiri, atau ayah atau kakek Anda yang sedang menunggu sarapan yang benar-benar bermakna, bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga penuh cinta. Sarapan bisa menjadi bahasa dari rasa peduli. Ketika Anda meluangkan waktu untuk menyiapkan hidangan, memilih bahan dengan teliti, itu sama saja dengan diam-diam mengatakan pada orang yang Anda cintai,
Saya peduli dengan kesehatanmu. Saya ingin kamu hidup lebih lama dan lebih sehat. Itulah hadiah mental yang sangat berharga dan tidak bisa dibandingkan dengan hadiah materi apapun. Dan dari tindakan-tindakan kecil seperti ini, kesehatan pulih, semangat bangkit, dan hubungan keluarga terjalin kembali lebih erat. Sarapan penuh kasih sayang tidak hanya menutrisi tubuh, tetapi juga memelihara hubungan, kepercayaan, dan kebahagiaan dalam setiap rumah.